Video ini hanya untuk mereka yang masih mau membuka diri, guna melihat dan mendengar sudut pandang orang lain. Bagi yang sudah merasa penuh dengan pengetahuan, serta berkesimpulan bahwa pandangan dan pendapatnya lah yang paling benar, baiknya ganti channel saja ya. Ya, selamat sore para sahabat Mira Hari. Hari ini kita lagi ada di Taman Bung Karno. So, kita mengambil topik yang mudah-mudah saja, hubungan dengan kesaksian juga. Mumpung si kecil sama ibunya lagi bermain-main, kita ambil sedikit waktu untuk membuat video kecil tanggapan tentang video yang pernah saya unggah, di mana bagaimana Sai Baba pernah menghidupkan Mr. Swan dari kematian, dan itu menuai beberapa opini yang beberapa diantaranya tidak bisa menerima hal itu, karena baginya orang yang bisa menghidupkan kembali orang yang telah mati itu hanya ada dalam cerita fiksi saja, dongeng saja, impossible, dengan berbagai macam argumennya tentu. So, sebelum nanti kita mengacu pada pembahasan dari pertanyaan yang ingin saya coba tanggapi itu, karena biasanya pertanyaan kan demikian. Kalau memang bagaimana Sri Satya Sai Baba itu bisa dan mampu menghidupkan orang yang telah mati, lantas kenapa dianya sendiri mati? Why he failed to save himself? Kenapa dia gagal untuk menyelamatkan dirinya sendiri? Oke, sebelum kita coba nanti melekik ke dalam permasalahan itu, saya akan berikan sebuah analogi begini. Misalkan kita sebagai, kalau saya sendiri sudah berkeluarga, sudah punya anak, tentu saya akan coba berikan gambaran contoh bagaimana misalkan ketika orang-orang yang kita cintai, misalkan istri atau anak itu mengalami sakit. Nah, sebagai orang yang mencintai, tentunya biasanya kita tidak bisa melihat penderitaan orang yang kita cintai itu kan. Maka kita kadang berpikir, biarkan sakit itu saya yang mengalaminya, bukan mereka. Biarlah saya yang menanggung penderitaan atas sakit orang yang saya cintai. Biasanya kan demikian. Kalaupun Anda belum berkeluarga, atau setidaknya Anda pernah mempunyai seorang kekasih, seseorang yang benar-benar Anda cintai, dan ketika kekasih kita itu, kekasih Anda mengalami sakit, tentu perasaan yang sama mungkin juga Anda rasakan kan. Anda ingin mengambil alih atau setidaknya membagi rasa sakit dari orang yang Anda cintai itu sehingga bisa berkurang. So, ini akan saya jadikan sebuah opini pertama dulu, karena sekarang saya coba akan bacakan ya. Apa yang dilakukan oleh Bagaimana Sri Satya Sai Baba itu seringkali mirip dengan ilustrasi yang saya berikan tadi, yakni karena kasih keibuan beliau, Divine Mother, beliau seringkali mengambil alih sakit yang diderita oleh pengikutnya itu, sehingga dari ratusan, ribuan, bahkan mungkin jutaan pengikut yang berkeluh kesah kepadanya, yang mempercayakan keselamatannya, yang mempercayakan penjagaan kehidupannya kepada Bagaimana Sri Satya Sai Baba, karena bagaimanapun seperti Sri Ramacandra kan, dalam kisah Ramayana kan disebutkan bahwa walaupun Wibisana itu musuhnya, tetapi ketika bahkan seorang musuh pun ketika dia sudah menyerahkan diri, maka perlindungan dan penjagaannya akan diambil alih. Apalagi dengan pengikut, dengan baktanya kan. So, cerita ini akan mungkin membantu kita semua untuk bisa sedikit ada gambaran kenapa tubuh wujud yang dipakai oleh beliau dalam keawatarannya sebagai Bagaimana Sri Satya Sai Baba itu merosot. Merosot dalam artian beliau sampai menggunakan kursi roda. Beliau bahkan sampai, kalau orang yang tidak tahu kan mengatakan beliau sakit karena sakit jantung. Padahal itu ada korelasinya dengan beberapa hal kejadian di dunia ini untuk save, untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia. Sebagaimana janji yang pernah beliau sampaikan ketika beravatara menjadi Sri Krishna, di mana di Bhagavad Gita bab 4 sloka 8 disebutkan bahwa paritrana yasadunam vinasaya caduskritam dharma sansta panartaya sambawami yuje yuje.
bahwa dari zaman ke zaman beliau akan muncul untuk menjaga keberlangsungan hidup, karena Sri Wisnu biasanya tugasnya kan memang memelihara. Jadi manakala Dharma merosot dan hal-hal yang bertentangan dengan Dharma itu merajalela, dipastikan Tuhan yang tidak berwujud akan mewujudkan dirinya sebagai manusia untuk memberikan teladan contoh kepada kita semua bagaimana seharusnya kita hidup saling asih asuh seperti ajaran leluhur Bali, bagaimana seharusnya kita hidup penuh dengan toleransi dan supaya hidup ini bisa terjaga dengan baik. So, saya akan bacakan sebuah cerita tentang hal ini sehingga ini bisa menjadi gambaran alasan yang logis bagi kita semua kenapa Bhagawan Sri Satya Sai Baba, badan ilahi yang pernah dipakainya itu merosot dan akhirnya beliau memutuskan bahwa badan ini yang telah mengambil efek samping dari berbagai macam karma buruk para pengikutnya yang seharusnya ditanggung oleh para pengikutnya, tetapi diperingan, bukan diputihkan, diperingan, dialihkan kepada dirinya karena kasih sayang keilahiannya, menyebabkan badan itu terus merosot hingga akhirnya pada tahun 2011 beliau menganggap bahwa badan ini sudah terlalu aus, kalau dalam bahasa ini terlalu aus, terlalu rapuh, sehingga beliau akan menggantinya. Beliau meninggalkan badan tersebut, sehingga badan itu ya badan dalam nama dan wujud Bhagawan Sri Satya Sai Baba, kita tahu bahwa beliau akhirnya meninggal Mahasamadhi di tahun 2011. Dan beliau pasti akan datang lagi sesuai janjinya. Kita tinggal tunggu saja, karena beliau sudah berjanji bahwa beliau akan datang kembali dalam wujud sebagai Prema Sai Baba. Dan sambil menunggu apakah hal itu benar akan terjadi ataukah hanya omong kosong belaka, ya sebaiknya we wait and see. Tak perlu berkomentar banyak, nanti kita lihat endingnya bagaimana. So, kita dengarkan cerita yang saya ambil dari buku Satyam Siwam Sundaram. Beberapa kisah kemujizatan, kisah pertolongan, perbantuan Bhagawan Sri Satya Sai Baba kepada pengikutnya, di mana beliau mengalihkan sakit dan penderitaan itu dalam tubuh fisik ilahi yang bernama Bhagawan Sri Satya Sai Baba. ఏమైందంటే సార్ అప్పుడు స్వామి ట్రాన్స్లో పోయేవారు. ఆ ట్రాన్స్లో పోయేటప్పుడు మాట్లాడుతూ అనేవారు. అట్లా బ్లాంక్ చూపు చూసి అంతే, ఇది రిగర్ మార్టిస్ మాదిరి డెత్ స్టిఫ్ అట్లా అయిపోయారు. ఎట్లుంటే అట్లా పడిపోవటమే. కాబట్టి ఎవరు మేము అలర్ట్గా ఉండాలి, ఎప్పుడు వస్తుందో తెలియదు. ఆ ట్రాన్స్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ అఫ్కోర్స్ వచ్చి చెప్పేవారు ఏమైంది అట్లా. ఒకతోటి ఇట్లా గట్టిగా పిడికిటి పట్టుకునేవాళ్ళు, అక్కడ బ్లడ్ కూడా ఉండేది. ఏమంటే ఎవరినో కొట్టేదానికి వచ్చినారనో, అది నేను అడిగించినానని బ్లడ్, వి కుడ్ సీ బ్లడ్. ఇట్లా జరుగుతుంటే ఒకతూ ఏమైందంటే ట్రాన్స్లోనే ఏదేదో భాష మాట్లాడేవారు, మనకు అర్థమే కాదు. So, seperti yang sudah saya sampaikan tadi di kolam, karena sudah agak gelap, tidak bisa saya baca ceritanya seperti yang saya janjikan. Kita move saja ke depan stage ini, ada lumayan banyak cahaya. So, sekarang saya akan coba menceritakan pengalaman atau sebuah kejadian sebagaimana yang pernah juga disampaikan oleh seorang pengikut beliau yang sering mengiring perjalanan Bhagawan Sri Satya Sai Baba itu, yakni Dr. Raja Reddy, pernah menyampaikan bahwa di suatu waktu itu ketika Bhagawan sedang memberikan khotbah, memberikan ujangan, pelajaran, tiba-tiba beliau masuk dalam keadaan trance. Itu seringkali terjadi. Nah, trance itu dalam artian bahwa Bhagawan tiba-tiba meninggalkan badan fisiknya untuk menolong bhakta yang sedang menderita, yang sedang dalam kesusahan, dan memanggil dirinya. Dirinya maksudnya ya memanggil Tuhan dalam wujud apapun, karena di sini Bhagawan Sri Satya Sai Baba sudah seringkali menyatakan bahwa dalam nama dan wujud apapun engkau memohon, maka aku bisa mendengarnya dan aku akan menjawabnya. Demikian ya. You believe or not, sekali lagi itu terserah kita semua. Oke, saya bacakan saja sebuah cerita saya ambil dari buku
Satyam Siwam Sundaram, kebenaran, kebajikan, keindahan, edisi 2 deh, yang ditulis oleh Profesor N. Kasturi. Pada halaman 106 dengan judul Siwa Sakti ini. Ya, pastilah para pembaca masih ingat bahwa Baba telah menyatakan diri beliau sebagai bawani yang memberikan pedang kepada Maharaja Shivaji dan memerintahkannya untuk menyelamatkan Sanatana Dharma dari kekuatan-kekuatan yang menentangnya. Beliau berkata, Siwa Sakti ini kini melakukan hal yang sama. Aku memberikan pedang keberanian dalam tangan pandit ini dan memerintahkan mereka agar membagi kebijaksanaan serta sukacita mereka dengan semua orang sesuai dengan petunjuk Sanatana Dharma. Semuanya dimulai pada suatu senja tanggal 28 Juni 1963 ketika Baba minta agar penulis membuat pengumuman yang menyatakan bahwa beliau tidak akan memberi wawancara selama seminggu. Tidak seorang pun dapat menerka sebabnya, karena tidak ada kejadian luar biasa dalam kehidupan sehari-hari yang terjadi pada saat itu ya. Tapi tiba-tiba Baugan menyatakan kepada penulis agar menyampaikan kepada khalayak ramai bahwa 1 minggu ke depan tidak akan ada wawancara, tidak ada khotbah demikian. Nah, pada hari Sabtu tanggal 29 Juni pukul 6.30 pagi, Baba berjalan dari Serambi Selatan menuju ke kamar beliau di lantai pertama. Beliau berbicara tentang rasa pusing dan sekonyong-konyong jatuh di lantai. Saat itu penulis berada di dekat beliau, tetapi walau telah berusaha memegang beliau, penulis hanya dapat memperingan sedikit benturan yang diakibatkan oleh kejatuhan tersebut. Bahkan pada waktu jatuh, tangan kiri beliau mengepal, kaki kiri menjadi kaku dan jari jemari kaki mengejang. Rupa-rupanya dalam belas kasihan beliau yang tidak terbatas, Baba telah mengalihkan pada diri beliau sendiri suatu serangan kelumpuhan yang seharusnya menimpa atau menyebabkan kematian seseorang yang suci. Itu ada sebuah kejadian seorang suci, mungkin seorang pandita, itu harusnya mengalami kelumpuhan, tapi karena kasih sayang beliau, akhirnya beliau mengalihkan penyakit kelumpuhan itu kepada badan beliau. Ya. Penulis telah menyaksikan beliau menanggung demam tipus, sakit perut, pendarahan telinga, penyakit gondok, dan lain-lain. Nah, untuk memastikan dugaan kami, maka penulis bersama Raja Reddy menanti beliau sadar kembali agar dapat menanyakan nama dan tempat tinggal orang yang beliau tolong. Itu biasanya yang terjadi ketika Bhagawan Sri Satya Sai Baba masuk dalam keadaan trans untuk menolong baktanya. Biasanya setelah kembali dalam keadaan trans, biasanya beliau akan mengatakan di mana dan kepada siapa pertolongan itu diberikan. Dan ketika informasi ini dicocokkan ke lapangan, ke tempat kejadiannya itu ternyata memang benar demikian adanya. So, di dalam kisah ini dijelaskan bahwa beberapa kali sudah Bhagawan Sri Satya Sai Baba itu mengalami trans, mengalihkan pada dirinya berbagai macam penyakit yang seharusnya diterima oleh para baktanya, tetapi karena kasih sayang beliau, akhirnya beliau meringankan beban penderitaan tersebut. Pertanyaannya sekarang mungkin, berarti semua pengikut Bhagawan Baba itu akan diringankan penyakitnya, diringankan karma buruknya, mungkin begitu ya. Sebenarnya tidak demikian adanya, karena hanya Baba yang mengetahui kapan kepada siapa pertolongan itu diberikan. Ini ada sebuah cerita yang lain mengenai hal ini. Saya ceritakan bahwa sekali peristiwa, ada seorang buta yang datang ke Nilayam untuk mohon agar penglihatannya dipulihkan. Ia adalah guru di negara bagian Mysore dan telah kehilangan penglihatannya secara mendadak, tanpa sebab yang jelas. Mula-mula Baba tidak memperhatikannya. Kemudian pada suatu hari beliau berkata kepada penulis sambil menunjuk pria itu yang sedang berjalan ke Serambi dituntun oleh istrinya. Baba berkata, lihat orang itu. Ia ingin agar penglihatannya aku pulihkan. Ia tidak tahu bahwa kebutaan itu adalah nasib baik. 2 hari kemudian orang itu menerima surat dari pemerintah India yang menawarkan beasiswa di sebuah yayasan untuk mengajar para tunanetra di Delhi. Nah, ini kan kisahnya ada bakta yang karena dia sudah tahu Baba menyembuhkan berbagai macam penyakit, bahwa Baba sampai menghidupkan orang mati, dia lalu pergi ke Nilayam juga, ingin agar kebutaannya disembuhkan. Tetapi karena Baba mengetahui masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, beliau mengetahui bahwa kebutaan itu justru akan menolongnya di suatu saat, maka Bhagawan sama sekali tidak melakukan pertolongan. Dia dibiarkan saja. Karena justru kebutaan itulah yang akan menolongnya, memberikan pekerjaan kepadanya sebagai guru tunanetra. Karena pemerintah membutuhkan orang yang memang
juga mempunyai basic pendidikan tetapi dalam keadaan yang tunanetra, kan demikian. Andaikan saja andaikan saja itu penglihatannya dipulihkan, artinya ia tidak buta, jadi bisa jadi ia tidak menjadi pegawai negeri di pemerintahannya, tidak menjadi pegawai negeri pemerintahan yang sedang membutuhkan guru tunanetra tersebut. Jadi jika bagawan menyembuhkan satu orang tetapi mengabaikan yang lain, itu hanya beliau yang tahu alasannya, kenapa dan mengapa. So, kita kembali kepada aksi kelumpuhan tadi. Ini adalah penyakit yang sangat lama, karena dari sekian banyak penyakit yang sudah pernah diambil oleh Bagawan Sri Satya Sai Baba, dialihkan kepada dirinya sehingga badannya juga mengalami penurunan itu. Ini gejala kelumpuhan ini yang paling lama itu hampir 7 hari. Sehingga Bagawan sebelumnya sudah mengisyaratkan bahwa beliau tidak akan memberikan khotbah, tidak memberikan ujangan darsan kepada para bhakta yang telah menunggunya. Hal ini tentu saja membuat kesedihan yang sangat mendalam bagi para bhaktanya, terutama pada hari pertama sampai hari ke-6 itu, bagaimana para bhakta melihat badan yang dipakai, badan Bagawan Sri Satya Sai Baba itu mengalami kesakitan yang luar biasa, terguling-guling, mulutnya sampai tidak bisa berbicara. Tetapi dari ini apa yang disebutkan oleh Bagawan, justru pada saat itu, ke-7 hari itu, para bhaktanya sedang melakukan nama smaranam. Karena mereka terus mengulang-ulang nama suci Tuhan, melakukan bhajan, kirtanam, sebab Bagawan menolak pengobatan secara medis. Karena biasanya para dokter, beliau kan membuat rumah sakit besar ya, rumah sakit besar gratis itu kepada masyarakat di India Selatan. Itu biasanya para dokter mengandalkan wibuti yang diciptakan oleh Bagawan sebagai obat bagi para pasien. Sedang sekarang dokter-dokter tersebut kebingungan, karena yang sakit sekarang justru adalah yang memberikan wibuti. Itu apakah mereka berani, apakah dibolehkan untuk memberikan obat-obat resep tersebut? Dan ternyata Bagawan ya mengisyaratkan, tidak usah, aku bisa menyembuhkan diriku sendiri. Mereka hanya perlu percaya. Dan para bhakta hanya diberikan ujangan untuk terus menghidungkan nama-nama suci ketuhanan, memuja-muja Tuhan dalam nama dan wujud apapun, karena itu akan memberikan kekuatan, memberikan semangat untuk Bagawan Sri Satya Sai Baba menyembuhkan dirinya. Nah, mungkin juga ada pertanyaan begini, kalau memang dia ilahi, kenapa dia tidak mempergunakan kekuatan ilahinya untuk meniadakan rasa sakit tersebut, agar completely tidak ada penderitaan di badannya yang membuat jutaan bhaktanya itu merasa sedih dan karenanya. Nah, di sini kita umpamakan seperti ini. Walaupun Tuhan itu yang ilahi ketika dia mewujud sebagai manusia, itu ada batasan-batasan tertentu yang diterapkan dan dibuatnya sendiri. Ibaratnya begini, seorang polisi dia punya senjata dan dia bisa menggunakan senjata itu untuk menembak musuh. Tetapi dalam keadaan tertentu seperti kita lihat terjadinya demo beberapa ini di negara kita kan, ada sebuah aturan bahwa tidak boleh menggunakan senjata. Walaupun polisinya bisa menggunakan senjata itu, tapi tidak diperbolehkan. Dia diikat oleh suatu aturan-aturan tertentu. Tentu saja misinya itu, tujuannya itu ya bisa diselidiki. Seperti misalnya dalam kasus polisi itu ya supaya tidak terjadi kekerasan yang bisa menimbulkan korban. Makanya diusahakanlah dengan cara yang persuasif. Nah, sama halnya dengan kasus seperti ini. Kasus ketika Tuhan mewujudkan dirinya sebagai manusia dan bergaul sebagaimana manusia di antara manusia untuk menyebarkan dharma, untuk menegakkan kembali prinsip-prinsip dharma. Seperti halnya misalnya Sri Krishna. Sri Krishna adalah bersifat yang ilahi misalkan. Dia punya kekuatan, dia saja bisa memutar cakra kan, bisa pada waktu perang Bharata Yuddha itu dia bisa menjadikan langit seolah-olah sudah malam. Bisa saja. Tetapi dia tidak menggunakan kekuatan ilahinya untuk langsung meniadakan para Kaurawa. Ya dibiarkan saja. Mereka punya free will, punya kehendak bebas diberikan untuk bisa bagaimana mereka mengelola pikiran, wiveka, kecerdasan yang diberikan kepada setiap orang itu apakah bekerja atau tidak. Karena itu akan berhubungan dengan hukum karma phala. Jadi dalam kasus-kasus tertentu seorang Avatara itu tidak akan menggunakan kekuatan ilahinya untuk meniadakan hal-hal
yang berada dalam hukum yang diciptakannya sendiri. Sama seperti ini, kasus Bhagawan Sri Satya Sai Baba, dia tidak menggunakan kekuatan ilahinya untuk meniadakan penderitaan yang disebabkan oleh karma-karma dari para baktanya itu yang diambil alih. Menderita ya tetap menderita. Tetapi pada waktu itu kita tahu ada pelajarannya adalah bahwa kita akhirnya menjadi kusyuk. Kita terus sepenuhnya melakukan mengingat keilahian beliau dengan mengucapkan nama-nama suci beliau. Dan ini juga membantu setiap orang tetap terjaga kesadarannya. Itu salah satu efek yang ditimbulkan dari drama ilahi ketika beliau mengambil sakit dari umat yang ditimpakan kepada badan beliau sehingga membuat badan beliau juga tampak merosot. Di lain sisi, Baba juga pernah mengambil alih penyakit cerebral trombolis atau penyakit yang menurut diagnosa Direktur Pelayanan Medis Mysore adalah tubercular meningitis yang diderita oleh seorang abdi Tuhan. Kejadian itu mengingatkan kita tidak hanya pada tindakan belas kasihan serupa yang pernah beliau perlihatkan pada masa lalu, tetapi juga pada tindakan-tindakan semacam itu yang beliau lakukan ketika berada di Shirdi sebagai Sai Baba Shirdi. Sai Baba telah mengambil alih 4 bisul pes yang bernanah yang diderita oleh putra Dasahabed Karpade dari Amrauti sambil memperlihatkannya kepada ibu anak itu. Sai Baba berkata, "Lihatlah betapa aku menderita untuk para baktaku. Penderitaan mereka adalah milikku." Nah, ini merupakan sebuah kesinambungan bagaimana ketika Bhagawan Sri Satya Sai Baba ketika dulu di badannya yang dulu, yakni sebagai Shirdi Sai Baba, itu juga melakukan hal yang sama. Melakukan pertolongan-pertolongan kepada para baktanya dengan cara mengalihkan beberapa sakit yang diderita, penyakit badannya yang harusnya diderita oleh pengikutnya itu ditimpakan kepada badannya sendiri. Itu sudah beliau lakukan ketika ia, dalam tanda kutip, ia yang ilahi berada dalam wujud fisik sebagai Shirdi Sai. Dan sekarang sudah berada dalam badan Satya Sai. Lantas juga mungkin ada pertanyaan. Kalau begitu kenapa kalau Bhagawan Sri Satya Sai Baba benar pernah menghidupkan kembali orang yang telah meninggal? Seperti misalnya kisah Master Chuan yang sudah saya videokan beberapa pekan yang lalu menantang. Lalu kenapa Bhagawan yang bisa menghidupkan orang mati tidak menghidupkan dirinya sendiri? Kenapa ia membiarkan dirinya mati? Nah, di sini saya akan bacakan satu peristiwa lagi yang berjudul Tanda dan Mukjizat, masih dalam buku yang sama di halaman 308. Maka bila ada orang meninggal di salah sebuah rumah kecil di sekeliling Prasan Tindayam dan sanak keluarganya mohon agar Baba menghidupkan kembali, beliau kadang berkata, "Apakah kalian mengira hanya wilayah ini saja yang merupakan milikku? Bagaimana dengan ribuan orang di seluruh dunia yang saat ini meninggal? Mereka pun merupakan milikku seperti orang ini. Lagi pula katakan kepadaku, apakah orang ini memang diperlukan untuk kemajuan dunia? Ia telah menyelesaikan tugasnya. Ia lahir untuk menjalankan suratan takdirnya, bukan untuk memberikan kesenangan remeh yang bersifat sementara kepada beberapa orang." Ya, itu jawaban beliau. Artinya untuk beberapa kasus ya beliau sama sekali tidak mau. Itu ya sudah, memang karmanya dia sudah dijalani dengan benar. Tetapi untuk beberapa kasus yang hanya beliau yang tahu, itu beliau menyelamatkan, menghidupkan, memberikan injury time, kesempatan kedua kepada sang jiwa untuk melunasi, menuntaskan karmanya di kehidupan ini. Jadi saya kira ini fair jawabannya. Dan apa yang dikatakan oleh Bhagawan ketika hal ini juga mengguncang ya, ketika di tahun 2011 itu Bhagawan tiba-tiba memutuskan untuk meninggalkan badan jasmaninya dalam nama dan rupa Bhagawan Sri Satya Sai Baba. Beberapa baktanya itu shock karena yang diprediksi sebelumnya kan sampai umur 96, tetapi sudah beliau masih di tahun 86 karena memang badannya itu sudah aus sekali, sudah banyak yang rusak karena kejadian di 2011 juga sering dihubungkan dari beberapa kejadian di 2011 itu juga dihubungkan dengan fenomena besar yang terjadi di Jepang pada waktu itu ya, tsunami besar yang hampir membocorkan reaktor nuklir dan sangat berbahaya bagi umat manusia. Dalam berita itu kan sudah disebutkan bahwa Indonesia bagian timur juga akan diterjang sampai ke sini, tetapi akhirnya tidak.
bisa diminimalisir hanya beberapa saja. Saking besarnya itu kalau reaktor nuklir itu sampai bocor dan menyebabkan kerusakan yang hebat. Jadi tetap sehingga ketika Bhagawan Sri Satya Sai Baba meninggal itu di jantungnya ada cairan. Itu di beberapa orang mengatakan itulah dari pengambilan efek besar yang harusnya menimpa dunia pada waktu itu diminimalisir. Tidak dihilangkan, tidak mungkin, itu memang harus terjadi, cuma diminimalisir efeknya supaya tidak terlalu besar. Nah, kejadian ini juga pada waktu kejadian ketika akhirnya Bhagawan Sri Satya Sai Baba itu mengalami kejatuhan sampai patah tulang belakangnya, tulang punggungnya, dan berakibat Bhagawan Sri Satya Sai Baba sampai menggunakan kursi roda. Ini kan efek juga dari mengambil alih kejadian yang seharusnya menimpa murid beliau ketika ada dikatakan ini dikatakan dari beberapa orang dekat di sana bahwa biasanya kan sering ada pertunjukan olahraga di Stadion Hill. Itu bukan olahraga tahunan lah. Dan itu ada baktanya yang biasa ada olahraga lompat itu akhirnya terjatuh dan itu diselamatkan sehingga mengakibatkan cedera pada tulang belakang Bhagawan Sri Satya Sai Baba yang mengakibatkan beliau harus menggunakan kursi roda. Dan ini ketika ditanyakan oleh Baba, kenapa engkau membiarkan itu terjadi? Kenapa engkau harus sampai menggunakan kursi roda berjalan? Kan kau bisa menyembuhkan dirimu sendiri. Setidaknya meringankan supaya tidak menggunakan kursi roda. Mungkin para bakta juga merasa malu sampai dicemooh, Avatara kok pakai kursi roda. Dari zaman sekarang, dari zaman dulu tidak ada Avatara itu ya kekar. Avatara itu adalah superhero. Ini kok bisa sampai demikian? Mungkin kira-kira demikian ketakutan para bakta sehingga mereka harus bertanya, Swami, kenapa? Berikan penjelasan itu. Tetapi ketika Bhagawan ditanya demikian, Bhagawan hanya tersenyum saja. Seakan-akan ya memang beliau tidak menderita oleh itu. Beliau berkata, ini bukanlah aku. Artinya, badan yang kalian lihat menderita ini bukanlah aku. Aku sama sekali tidak menderita. Aku di sini tentu Bhagawan berkata sebagai kecerdasan semesta, kecerdasan ilahi ya, di luar badan yang bernama Bhagawan Sri Satya Sai Baba itu. Beliau berpesan, jangan terlalu terikat kepada badan. Jangan terlalu memberikan perhatian yang berlebih kepada badan. Karena badan ini bagaimanapun suatu saat akan engkau tinggalkan. Badan ini suatu saat akan engkau tinggalkan. Boleh memberikan perhatian, boleh kau harus menjaga badan ini, tapi jangan terlalu terikat. Itulah pesan yang ingin disampaikan oleh Bhagawan Sri Satya Sai Baba lewat sakit badan beliau ketika beliau menggunakan kursi roda. Tampak bagi kita begitu menyedihkan, begitu menderita, tetapi Bhagawan sendiri fine-fine saja, tidak merasakan. Karena beliau menyadari sepenuhnya adalah Atman yang berdiam dalam diri, dalam tubuh yang bernama Bhagawan Sri Satya Sai Baba. Beliau sendiri adalah kekal adanya, beliau sendiri bebas dari penderitaan, beliau sendiri tidak terlukai, tidak terlahirkan, dan segalanya sifat Atman. Itulah Atman. Kita harus bisa membedakan antara saat mana beliau berkata sebagai kecerdasan ilahi, dan saat mana beliau berkata sebagai dalam wujudnya sebagai Bhagawan Sri Satya Sai Baba. Ini supaya jelas dulu. Way back in 1947, Swami wrote to his elder brother, and through that letter also announced to the world that his glory would grow astronomically in the years to come, and many would actually see it all happening in their lifetime. That indeed has happened. But people nevertheless ask, right now, following the fractures he suffered in 2003 and subsequently, we see Swami moving about only on a chair. Why is this? He has so much power, and if he so chose, he could easily get up and not merely walk but also run. What is the mystery behind this? This is an important issue, and we shall spend a few minutes reflecting on this mystery before we bring this episode to an end. Yes, innumerable are the medical miracles that Swami has performed. Way back in the year 1968, during birthday celebrations, there was a lady from overseas who was, due to paralysis, confined to a chair and had to watch all the proceedings from there. But you know what? Swami unexpectedly went up to her, made her get up and walk in full,
public view. And then there is the even more spectacular story of the revival of Walter Cowan of America in 1971. Cowan was quite ill when he came with his wife Elsie Cowan to India to have Swami's darshan. Swami was in Madras at that time. There, in the early hours of Christmas, Walter Cowan became very sick and was removed from the hotel to a hospital. The hospital doctor examined Cowan and found that he had already passed away. As they say, Cowan was dead on arrival. Early next morning, unknown to his entourage, Swami drove to the hospital, quietly went inside unnoticed to the place where Cowan's body lay, and brought Walter Cowan back to life. No one else was present. Later, when the doctor came into the room where Cowan's body was, he was shocked to see the man he had declared dead alive and sitting. In 1972, Swami celebrated in Brindavan the remarriage of Elsie Cowan and Walter Cowan, now aged 84, and come back from the dead. And so we come back to the question, if Swami can do all this, why does he not cure himself? He is divine, is he not? Actually, Baba has himself hinted at the answer. Anytime this question is raised, Baba either dismisses the question with a smile or replies, "These things happen to the body, and they are part of the natural process. However, one must learn not to pay too much attention to such inconveniences. I don't. After all, I am not the body." As Swami once told devotees, when God comes down in human form, he would act very much like humans. You get hurt, don't you? So do I. These things are to be expected. All avatars impose on themselves certain restrictions, one of which is never to use their divine power to overcome physical problems that arise purely due to natural processes. Sometimes I too get cough and cold, and even run temperature. I simply cannot use my powers to cure myself. Have you not noticed that in the end, all the earlier avatars who came bearing the human form, Rama, Krishna and Shirdi Baba, have without exception bowed eventually to time? So, avatars allow their bodies to suffer pain and problems just to demonstrate to the world that in such matters they are like everyone else. However, there are things where the way I act is different from what most people do. It is through those acts I teach my lessons, and it is those actions of mine that you must pay close attention to. Avatars are God in human form and live very much as we do. But what really distinguishes them is total and consistent purity and harmony of feelings, thought, word and deed. Thus it is, Swami always radiates pure love, since God is love and love is God. This body is not Bhagavan. Bhagavan's body belongs to you. You have to take care of your body. Bhagavan is not the body but is the evil. This is the message of Bhagavan.
cut short your body attachment. ఇప్పుడు కాదు, నేను 2 సంవత్సరాల నుంచి కూడా ఈ బోధనలు చేస్తూనే వచ్చాను. Bhagavan has been teaching us for the last 2 years.